Selamat malam kepada Bapak Arif Yulianto Eskom MTI selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi Sistem Informasi kelas SI 72. Di video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai dokumentasi perencanaan strategi sistem informasi dengan topik restoran Jepang yang telah kami buat sebelumnya. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Marcella Virgi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tahap visioning. 1. Deskripsi bisnis. Tren industri. Industri restoran di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013, industri hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 14,33% dari produk domestik bruto untuk Indonesia. Menurut Cek Indo, pembukaan restoran adalah usaha bisnis populer bagi perusahaan asing di banyak negara dan tak terkecuali di Indonesia. Restoran baru akan bangkit sepenuhnya pada tahun 2022 dan akan bangkit seperti sedia kala di tahun 2024. Kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan fisiologis dan keamanan. Yang kedua adalah memenuhi harapan. Pelanggan pada level ini membutuhkan saluran komunikasi dua arah yang sifatnya selalu harmonis. Yang ketiga adalah melampaui harapan. Pelanggan pada level ini membutuhkan pengalaman yang lebih dari sekedar produk atau layanan yang mereka beli. Visi: menjadikan restoran yang bernuansa makanan khas Jepang dengan menerapkan konsep digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan sistem informasi. Value, yaitu integritas, yang berfokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan dengan kejujuran dari setiap pegawai. Inovasi, kualitas makanan yang kami sajikan ialah makanan yang memenuhi standar penilaian. Makanan dengan kualitas yang tinggi. Teknologi. Dengan teknologi yang kami sediakan memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi meja dimanapun. Memesan makanan dari meja yang dapat langsung diterima oleh bagian dapur. Membayar tagihan makanan dengan cepat dan melakukannya dapat melalui jarak jauh. Tujuan bisnis, yaitu menciptakan hidangan makanan kualitas terbaik dengan menghadirkan tempat yang bernuansa digital namun tetap sesuai dengan konsep makanan yang disajikan. Strategi bisnis, mempromosikan menu makanan melalui sebuah platform atau aplikasi yang bisa diakses secara publik, misalnya sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan platform-platform lainnya. Pemesanan makanan dapat dilakukan oleh pelanggan menggunakan gadget yang disediakan pada setiap meja. Kolaborasi dengan melibatkan influencer di bidang kuliner makanan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan exposure, sehingga restoran dapat diketahui lebih banyak pelanggan. Membuat kartu loyalty restoran untuk ditawarkan kepada pelanggan restoran agar terjalin hubungan yang terikat antara restoran dan pelanggan. Membuat harga menu makanan yang bervariatif, membuat paket-paket makanan, dan berbagai promo makanan, agar semua kalangan masyarakat dapat mencoba dengan harga yang terjangkau. Perkenalkan, nama saya Desfilia dengan nomor NPM 2125240094. Di sini saya akan membahas tentang
bab 2 yaitu tahap analisis. Di dalam tahap analisis terdapat ada analisis kekuatan, yaitu disajikan oleh chef terbaik dengan kualitas makanan yang high class, inovasi penyajian konsep makan yang unik. Terus yang kedua ada analisis kelemahan, yaitu layanan pelanggan yang buruk, terus biaya makanan yang sangat tinggi. Ketiga, analisis peluang, itu perluasan lokasi baru dan pemanfaatan teknologi. Keempat, analisis ancaman, yaitu kenaikan harga bahan baku makanan, kenaikan harga sewa tempat restoran. Dan yang kelima, rekomendasi solusi, yaitu membeli bahan baku makanan di agen langganan terpercaya dengan harga yang bagus. Terus menyewa tempat lokasi restoran yang strategis dengan pemilik tempat orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya ada melakukan training kepada para staff restoran. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahap direction pada bab 3. Di tahap direction ini ada visi sistem informasi, yaitu menjadi sistem informasi restoran Jepang terdepan yang memberikan pengalaman makanan terbaik bagi pelanggan. Lalu menjadi restoran Jepang yang dapat diterima masyarakat Indonesia dan memperkenalkan makanan khas Jepang ke Nusantara. Lalu mengoptimalkan operasional restoran dengan teknologi informasi terkini. Selanjutnya ada mendorong inovasi dalam pelayanan restoran melalui penggunaan teknologi. Selanjutnya ada misi sistem informasi, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan informasi menu yang akurat dan up to date. Lalu memudahkan proses pemesanan dan pembayaran melalui sistem yang user friendly. Lalu mengintegrasikan sistem informasi dengan operasional dapur untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya melakukan peningkatan berkelanjutan pada sistem berdasarkan feedback dari pelanggan-pelanggan dan staf restoran. Lalu ada memberikan kepuasan kepada para pelanggan, menjalin kerjasama yang baik dengan para investor, dan yang terakhir melakukan quality control yang ketat dalam produksi dan distribusi. Kenalkan, nama saya Cynthia Aldo Francisca dengan NPM 2125240040. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu value system informasi. Value system informasi yang akan kami terapkan pada restoran yang pertama, efisiensi dan akurasi. Sistem informasi yang digunakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data restoran dan informasi yang dihasilkan. Misalnya, penggunaan komputer dalam memanajemen data restoran sehingga dapat menghasilkan informasi kepada restoran secara cepat dan akurat. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Dengan penggunaan sistem informasi, restoran nantinya dapat menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Misalnya, restoran dapat menyajikan menu menggunakan website atau aplikasi Android sehingga pengguna bisa mengaksesnya secara online. Seluruh pesanan nanti akan terhubung ke bagian penerimaan order, dapur, dan juga bagian keuangan dan pengantaran, yang sehingga akan memudahkan bagi pelanggan dalam memesan makanan di restoran kami nantinya. Dan inovasi yang kami lakukan sendiri adalah sistem pelayanan untuk diri sendiri atau self-service yang dibantu dengan mesin. Yang terakhir ada pemeliharaan berkala. Dengan sistem informasi yang kami gunakan, kami ingin memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Program restoran juga wajib disertai dukungan pelanggan secara memadai sekaligus pemeliharaan dengan cara berkala. Yang keempat ada sasaran sistem informasi. Sasaran informasi yang kami harapkan pada restoran Jepang adalah dapat membantu dalam mengelola reservasi secara efisien dan mudah. Selain itu, sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam menentukan rekomendasi restoran Jepang di Kota Palembang dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW, sehingga kami bisa melihat rekomendasi-rekomendasi restoran Jepang sehingga kami bisa melakukan pembandingan dengan mereka agar restoran yang kami jalankan nantinya akan bisa mengalami inovasi yang berkala.
Yang kelima, ada strategi sistem informasi. Sistem informasi yang kami gunakan yang pertama, sistem informasi terpusat. Restoran Jepang yang memiliki banyak cabang dapat mempertimbangkan untuk mengelola seluruh cabang dengan sistem informasi yang terpusat, yaitu berfokus pada satu kantor pusat untuk bagian pengecekan sistem informasi yang dijalankan pada restoran nantinya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam menentukan rekomendasi restoran Jepang di Kota Palembang dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang ketiga, sistem self-service. Beberapa restoran Jepang menerapkan sistem pelayanan untuk diri sendiri atau self-service yang dibantu dengan mesin. Mulai dari memesan makanan hingga mengambil minuman bisa dilakukan sendiri. Dan yang keempat ada standarisasi. Bisnis restoran berawal dari satu unit bisnis yang sukses meraih kepercayaan pasar. Faktor penyebab kesuksesan tersebut seperti resep masakan, atmosfer restoran, tata letak, dan sebagainya menjadi sebuah standar. Oleh karena itu, pemilik bisnis restoran akan merasa perlu untuk mempertahankan standar tersebut pada setiap cabang restoran. Dari titik awal ini, bisnis restoran telah memiliki nilai pembeda di pasar yang harus dijaga oleh setiap cabang. Yang kelima, ada visibilitas aktivitas usaha restoran. Dengan memiliki pemantauan secara real-time terhadap seluruh kinerja operasional restoran, para manajer di seluruh lini lebih memiliki dasar dalam pengambilan keputusan. Aktivitas yang dipantau mungkin berbeda pada masing-masing perusahaan restoran. Alat monitoring ini harus dapat mengukur lebih rinci seperti kecepatan pelayanan, kebersihan restoran, dan sebagainya. Yang terakhir ada analisa dan pelaporan usaha restoran. Seluruh data atau historis disimpan dan dikelola dengan praktik terbaik agar dapat membantu analisa dan pelaporan yang akurat. Pelaporan yang akurat akan dapat mencerminkan kondisi nyata, analisa yang akurat, dan memberikan ide untuk meningkatkan pertumbuhan usaha nantinya. Perkenalkan, nama saya Marsenia Tircayani dengan MPM 2125240016. Saya akan menjelaskan lanjutan. Yang pertama ada develop roadmap. Yang pertama, pemilihan teknologi informasi yang tepat. Pilihlah teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis restoran Jepang Anda. Yang kedua ada standarisasi mutu dan pelayanan. Restoran Jepang yang memiliki banyak cabang harus mempertahankan standar mutu dan pelayanan yang sama di seluruh cabangnya. Yang ketiga ada pemantauan kondisi cabang. Pengusaha restoran harus dapat memantau kondisi cabang secara real time untuk memastikan bahwa pelayanan dan kualitas makanan tetap terjaga. Yang keempat ada manajemen persediaan. Pengusaha restoran harus dapat mengelola persediaan bahan baku dengan baik untuk memastikan mutu makanan tetap terjaga. Yang kelima, manajemen keuangan. Pengusaha restoran harus dapat mengelola keuangan dengan baik untuk memastikan kelangsungan bisnis restoran Jepang mereka. Yang kedua, develop business case. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, analisis pasar. Lakukan analisis pasar untuk mengetahui potensi pasar restoran Jepang di daerah Anda. Dalam analisis ini, Anda dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti demografi, tren makanan, dan kebiasaan makanan lokal. Yang kedua, analisis pesaing. Lakukan analisis pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing Anda. Dalam analisis ini, Anda dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas makanan, harga, lokasi, dan pelayanan. Yang ketiga, analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman bisnis restoran Jepang. Yang keempat, bisnis model kanvas. Buatlah bisnis model kanvas untuk memetakan alur strategi bisnis dengan lebih efektif dan sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Yang kelima, rencana bisnis. Buatlah rencana bisnis yang jelas dan padat untuk mengetahui tujuan dari bisnis restoran Jepang. Yang ketiga, value sistem informasi. Sistem informasi restoran Jepang adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang terkait dengan operasional restoran Jepang seperti pemesanan, pembayaran, persediaan, produksi, pengiriman, dan lain-lain. Sistem informasi restoran Jepang dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan, serta mengurangi biaya, kesalahan, dan limbah. Sistem informasi restoran Jepang dapat memiliki berbagai bentuk dan fitur tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing restoran. Halo, perkenalkan nama saya Revanudi Ishak dengan NPM 2125240008. Di sini saya akan membahas mengenai model Porter 5 Force Analysis. Jadi di dalam model ini terdapat 5 bagian. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai restoran sejenis. Jadi restoran sejenis yang kami bahas di sini adalah restoran sejenis Jepang, yaitu dengan Sushite. Dengan adanya restoran sejenis, maka daya saing antara kedua restoran tersebut pasti akan meningkat. Tapi apabila mereka restoran ini memiliki strategi yang bagus, mereka pasti akan saling meningkatkan kualitas diri mereka. Tapi apabila salah satu restoran ini memiliki strategi yang lebih rendah daripada restoran lainnya, mereka pasti akan tersaingi dan akan tertinggal dari restoran lainnya. Yang kedua adalah pendatang baru. Jadi pendatang baru ini pasti akan menjadi masalah bagi restoran-restoran lama yang telah ada, karena apalagi kalau restoran baru yang mendatang ini adalah restoran-restoran yang memiliki kualitas yang lebih baik daripada restoran sebelumnya. Maka dari itu, dengan adanya restoran yang baru, restoran-restoran lama harusnya lebih meningkatkan kualitas restoran tersebut dari segi harga, dari segi menu, dari segi dekor restoran, maupun dari segi penjualan mereka di marketing. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar antara pemasok dan pembeli. Jadi dengan adanya pemasok, mereka pasti akan menjadi salah satu pilar dari industri restoran. Karena apabila pemasok barang ini dapat memasok barang bahan baku ke restoran Jepang dalam jumlah banyak dan dari banyak agen, maka restoran Jepang pasti akan lebih mudah mendapatkan barang baku dari agen-agen tersebut. Apalagi restoran tersebut mengambil dalam jumlah yang banyak, mereka pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga restoran-restoran Jepang ini dapat menjual kembali barang masakan mereka dengan lebih murah kepada konsumen mereka. Yang keempat adalah produk pengganti atau substitusi. Jadi produk pengganti ini dapat seperti restoran ala-ala Jepang yang ada di pinggir jalan. Dengan restoran ala-ala Jepang ini pasti mereka akan menargetkan ke pasar yang lebih bawah, sehingga mereka akan menargetkan kelas menengah ke bawah, di mana produk yang akan mereka tawarkan adalah produk yang hanya sejenis Jepang tetapi dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan restoran-restoran Jepang yang ada di mall-mall. Jadi mereka pasti akan menjadi salah satu pesaing bagi restoran-restoran Jepang karena mereka akan mengambil market-market kecil. Yang terakhir, yang kelima adalah pembeli. Jadi pembeli sekitar di restoran Jepang ini yang pasti menjadi pembeli mereka adalah pembeli sekitar di sekitar restoran tersebut, terutama orang-orang yang menyukai makanan Jepang. Tapi tidak dipungkiri juga orang-orang yang lewat akan menghampiri restoran tersebut dan akan membeli dan memakan makanan di restoran Jepang tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imelda Nova Permata dengan NPM 2125240072 akan menjelaskan mengenai lanjutannya. Jadi, salah satu dari 3 strategi yang ditawarkan Porter adalah differentiation.
Differentiation merupakan strategi pemasaran di mana perusahaan membedakan produk atau jasa mereka dari para pesaingnya dengan menawarkan keunikan atau nilai tambah yang berbeda untuk para konsumen. Beberapa cara yang dapat dilakukan restoran Jepang untuk menjalankan strategi diferensiasi yaitu yang pertama, menawarkan menu yang unik dan berbeda. Restoran dapat menawarkan menu yang berbeda dari para pesaing dengan menambahkan bahan-bahan atau rempah-rempah yang berbeda pada masakan mereka. Yang kedua, memberikan pengalaman makan yang berbeda. Memberikan pengalaman makan yang berbeda dapat dilakukan oleh restoran dengan menambahkan dekorasi atau plating yang menarik, serta menaruh perhatian pada detail dalam penyajian makanan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya. Pelayanan yang lebih baik dari pesaing dengan memberikan pelatihan khusus pada karyawan demi terciptanya pelayanan yang baik dan ramah. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dapat membuat makanan atau masakan mereka menjadi jauh lebih enak dan lebih berkualitas. Yang kelima, terakhir, menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi untuk memberikan pengalaman makan yang berbeda dan unik. Misalnya, restoran Jepang dapat menggunakan teknologi augmented reality dengan memberikan pengalaman makan yang lebih interaktif dan menarik bagi konsumen. Demikian presentasi penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.